Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hesti Widiyanti, saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Nurmalia Aji, dan yang kedua ada Anggraini, yang ketiga ada Dea Fitri Nur Amala, yang keempat ada Sriyanti, 5 ada Musafa Akil, dan yang keenam ada saya sendiri, Angga Ari Irama. Pembahasan pertama ada definisi rekrutmen, yang kedua ada metode-metode rekrutmen, yang ketiga ada tujuan rekrutmen, yang keempat ada proses rekrutmen, yang kelima ada peranan rekrutmen dan seleksi, yang keenam ada kendala dan tantangan yang dihadapi pada proses rekrutmen dan seleksi. Definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan dalam kurung pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran dalam kurung aplikasi mereka diserahkan. Hasilnya adalah sekumpulan pencari kerja dari mana karyawan baru diseleksi. Untuk yang selanjutnya ada metode-metode rekrutmen. Yang pertama ada iklan atau job advertisement. Yang kedua ada rekomendasi dari internal perusahaan atau employer referral. Yang ketiga ada perusahaan penyediaan tenaga kerja atau employment and recruitment agency. Yang keempat ada lembaga pendidikan atau educational institution. Yang kelima ada lembaga pemerintahan atau government job center. Selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Yang pertama, 1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa datang, berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaan, perencanaan sumber daya manusia, pekerjaan desain, dan analisa jabatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Yang keempat, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Yang kelima, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keenam, untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang ketujuh, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang selanjutnya, untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap program-program tindakan alternatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain menurut komposisi tenaga kerja. Selanjutnya, proses rekrutmen. Proses rekrutmen dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Dalam penyusunan strategi ini, peran Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan, bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan pelaksanaannya. 2. Pencarian pelamar-pelamar kerja. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Yang ketiga, penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar.
Kelompok pelamar yang sudah disaring merupakan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu proses seleksi karyawan. Di sini dalam proses seleksi karyawan, pelamar akan mencoba untuk mendaftarkan dirinya ke sebuah perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Untuk proses seleksi karyawan sendiri ada secara garis besar dibagi dua. Itu bisa berasal dari instansi sekolah atau pelamar datang sendiri ke perusahaan. Atau biasanya dari perusahaan itu sendiri juga sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau kursus dan juga bursa kerja khusus atau biasa kita sebut dengan BKK. Untuk proses seleksi karyawan sendiri dalam sebuah perusahaan biasanya itu dibagi ke dalam dua tahap. Yang pertama ada seleksi awal dan yang kedua psikotes awal. Untuk yang pertama, seleksi awal meliputi seleksi lamaran, seleksi penampilan, seleksi kepribadian, dan seleksi fisik. Untuk seleksi lamaran itu biasanya terdiri dari seleksi berkas-berkas calon karyawan. Ya, kalau dari berkasnya itu udah lolos seleksi, nanti bisa berlanjut ke seleksi tahap berikutnya yaitu seleksi penampilan, kemudian yang ketiga seleksi kepribadian, dan yang keempat seleksi fisik. Setelah keempat seleksi tersebut dinyatakan lolos, biasanya akan berlanjut ke tahap yang kedua yaitu psikotes awal. Dalam psikotes awal ada dua jenis tes. Yang pertama ada tes warna dan yang kedua ada tes matematika. Kemudian setelah calon karyawan melewati semua proses seleksi, kemudian tata akhir sesuai dengan kualifikasi perusahaan akan dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengajuan calon tenaga kerja ke perusahaan. Di sini finishnya antara karyawan diterima atau tidak. Untuk yang diterima di perusahaan dengan status karyawan outsourcing atau karyawan perusahaan. Di sisi lain, ketika karyawan tidak diterima berarti dinyatakan gugur atau tidak diterima kerja. Peranan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi termasuk fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerjaan dan perencanaan sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa kegiatan rekrutmen dan seleksi harus didasarkan pada suatu kebutuhan yang dialami organisasi, baik dalam fisik maupun dari segi kemampuan dan keterampilan. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah suatu organisasi akan mengalami surplus pegawai, kecuali adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah kendala dan tantangan yang dihadapi pada proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, tantangan yang dihadapi dalam rekrutmen menurut Sondang P. Siagian tahun 1999, berbagai kendala yang dihadapi menurut berbagai penelitian dan pengalaman banyak orang dalam hal rekrutmen.
menunjukkan bahwa kendala yang biasa dihadapi itu dapat mengambil dua bentuk, yaitu kendala yang bersumber dari organisasi yang bersangkutan sendiri, yang kedua, kebiasaan bersumber dari lingkungan di mana organisasi bergerak. Kedua, tantangan yang dihadapi pada proses seleksi. Dalam proses seleksi, menurut Sondang P. Siagian tahun 1999 pada halaman 133, ada 4 macam tantangan yang perlu diperhatikan dan dihadapi oleh para petugas seleksi dalam menentukan jenis dan langkah-langkah dalam proses seleksi, yaitu pertama, penawaran tenaga kerja, yang kedua, tantangan etis, yang ketiga, tantangan organisasional, yang keempat, kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.